Ya, kita hari ini belajar secara khusus kedaulatan Allah ya. Dan nanti berkelanjutan dengan berkaitan dengan kebebasan manusia. Jadi kedaulatan Allah itu apa di dalamnya? Dan kenapa harus ada kedaulatan Allah? Apakah itu dari pengajaran manusia atau memang Alkitab mengajarkannya? Nah, ini kita akan lihat, kita akan belajar dari firman Tuhan, kedaulatan Allah. Nah, sebelum kita kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika segala sesuatu dalam hikmat dan di dalam kemahatauan dan kebijaksanaan-Mu yang tak terukur dan bahkan menakjubkan, segala sesuatu di dalam kuasa pengertian dan pemahaman bukan dari sisi manusia, bukan dari kami. Karena kami sangat terbatas sehingga kami hanya bisa melihat segala sesuatu. Apabila bisa kami mengerti, maka kami akan sangat merendahkannya. Sebaliknya, kalau kami sama sekali tidak mengerti, maka itu bagi kami ada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kami. Dan disinilah kami belajar bahwa kami bukan menuju kepada hal-hal yang kami merasakan kami tidak mampu mengerti, dalam arti bahwa kami akan cuek saja atau tidak mau belajar. Tetapi di sini ada satu rahasia kekal, rencana Allah dan tujuan maksud dari ketetapan-Mu, mulai dari pemilihan sampai kepada terakhir pemuliaan dari seluruh hidup manusia di dalam Kristus. Tuhan, tolonglah kami karena ini adalah satu pelajaran, satu pengajaran, satu doktrin yang sangat sulit dalam sisi kami sebagai manusia. Tetapi bagi Tuhan ada sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang seharusnya, dan itulah Tuhan. Baik dalam kemahatauan, kemahakuasaan, dan kemahadiran. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menemukan melalui Kristus kami diberi satu kemampuan dan anugerah untuk percaya, menanggapi, dan dengan kuasa kematian Kristus kami dihidupkan dari kematian rohani kami, dan kami dibangkitkan dari kelumpuhan rohani kami, dan dari kebutaan rohani kami dicelikkan dengan kuasa kasih Kristus ini. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu, dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus-menerus membawa kami untuk mendalami, mengerti, dan menikmati, dan mengalami seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dijadikan saksi Kristus dan menjadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih Bapa, ajarlah kami dan lembutkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, nah kita akan belajar ya di dalam firman Tuhan. Kita baca Keluaran lebih dulu ya, Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, ini menunjukkan satu jati diri Allah yang tidak dipengaruhi dan tidak bisa diatur oleh siapapun. Nah, itu arti dasar dari berdaulat ya, kita akan pelajari. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi aku mengutus aku kepadamu. Jadi ada yang akan diutus, apakah itu nabi-nabi, dan nanti yang diutus adalah Allah sendiri mengutus dirinya sendiri. Jadi aku telah mengutus aku. Jadi aku adalah Yahweh itu telah mengutus aku kepadamu. Jadi Allah mengutus pribadi Allah di dalam dirinya sendiri yang akan menjadi nabi, imam, dan raja. Ya, ini sesuatu yang sangat jelas sekali. Ya, di dalam Mazmur 147 juga jelas sekali dikatakan tentang hal ini. 147 ya, Mazmur 147 di dalam satu syair pujian dan juga satu sorak-sorak bagi Allah dan satu kekaguman pemazmur bagi Tuhan. Yaitu 147 ayat yang ke-5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Nah, istilah sampai ke bumi itu adalah di dalam kebinasaan, di dalam kematian, di dalam kubur. Dan itu akan dihukum oleh Tuhan. Itu ke bumi ya, ke dasar bumi, ke bumi, ke laut, itu semua perkataan tentang kematian yang kekal sebenarnya. Nah, itu dijelaskan di situ. Ya. Nah, kita akan melihat kembali beberapa ayat firman Tuhan ya, yang bisa kita pelajari. Nah, Saudara,
Ini ayat yang sangat lengkap sebenarnya. Cuman saya harus membacanya, walaupun tidak semua, tetapi hal-hal yang penting ya. Nah, kita akan membaca Kisah. Ini saya ingin membuktikan dalam Alkitab itu bahwa kedaulatan Allah itu betul-betul diajarkan dan betul-betul ada, dan kita akan melihat bahwa kedaulatan itu adalah sesuatu keberadaan di dalam diri Allah sendiri. Karena dia Allah, maka dia berdaulat. Karena dia berdaulat, maka tidak ada yang bisa mengatur dia. Nah, arti berdaulat itu tidak ada yang bisa mengatur, mempengaruhi, dan semua itu tergantung kepada dia, dan semua diperintah oleh dia, dan dia sendiri tidak diperintah oleh siapapun, dia memerintah dirinya sendiri. Ya. Kisah 4 ayat yang 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Nah, perhatikan ya. Jadi orang-orang itu yang jahat itu, baik pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk Yudas, termasuk orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus, mulai dari tentara Romawi sampai kepada pengadilan, dan juga orang-orang tentara-tentara yang di Bait Allah. Nah, Bait Allah punya tentara juga ya, punya orang-orang yang memang menjaga, mengawal di situ. Nah, dikatakan di sini bahwa Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, dan seluruh bangsa Israel itu melawan Yesus. Sebenarnya ini melawan, jadi artinya memberontak. Dan itu semua mereka memberontak itu dalam wilayah kontrol dan kendali oleh Tuhan. Jadi bukan Tuhan membiarkan mereka. Enggak, itu di dalam kontrol kendali, dan itu semua mengerjakan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sendiri ya di dalam Perjanjian Lama, dan itu terjadi seperti yang dinubuatkan semua satu persatu. Dikatakan bahwa semua itu melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Nah, 28. Apa tujuannya mereka? Di dalam dosa mereka, kejahatan mereka, dalam hati mereka memberontak yang gelap, yang memusuhi Allah itu. Nah, Allah bisa mengatur itu semuanya. Allah berdaulat. Berdaulat untuk apa? Untuk menjadi Tuhan atas seluruh kejahatan, untuk menjadi Tuhan dan Tuhan, ya, Tuhan dan Tuhan yang mengontrol, yang berotoritas sepenuhnya. Tujuannya adalah ayat 28, Kisah 4 ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan, yang Engkau telah tetapkan, Engkau tentukan dalam bentuk yang sudah kita pelajari ya di dalam hari Minggu dan juga hari Jumat itu, atau hari Sabtu, kehendak Allah yang internal dan eksternal. Kehendak Allah yang dinyatakan, yang kekal, yang tidak berubah, dalam bahasa Yunani-nya adalah telematos atau telema. Dan di dalam kehendak yang dinyatakan dan rencana yang sudah dilihat oleh manusia, itu namanya bulema, ya, eksternal, yang dilihat oleh manusia. Dan yang dilihat oleh manusia itu seolah-olah bisa, oh kok rasanya bisa berubah ya, oh kalau kita doa ini begini, oh kenyataan Tuhan biar doa kita. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan yang memperbolehkan, mengizinkan, dan semua bisa seolah-olah ikut kehendak kita, ikut kemauan manusia, ikut kemauan yang jahat atau kemauan orang-orang tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat, itu adalah tidak, semua diatur oleh Allah. Nah, ini kemampuan kita untuk melihat ini adalah kita hanya diberi ketaatan dan diberi iman untuk bisa mengerti secara keimanan dan anugerah. Nah, di luar itu, kita akan sulit sekali. Apa yang sulit? Karena kita tidak bisa menangkap itu seperti Tuhan menangkap rencananya. Karena dia kekal, otaknya itu tidak seperti kita, pikirannya seperti kita, jadi kemampuannya nggak seperti kita, dia kekal, dan semuanya di dalam mata Tuhan itu sempurna, kudus, dan adil, benar, dan tidak ada sesuatu yang meleset, gagal dalam rencananya. Nah, itu yang kita pegang. Itu internal, itu telema. Pengetahuan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah yang tidak berubah. Aku Allah, bukan manusia, bukan daging manusia. Sehingga Allah tidak berubah karena Allah bukan manusia, tidak seperti manusia. Ya, rancangan Allah berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Sejauh langit dari bumi, sejauh utara dari selatan, dan itu dijelaskan semua ya, ada dalam Yesaya juga Yeskiel, Yeremia, dan itu banyak sekali. Jadi dikatakan di sini dengan jelas untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan. Predestinate, Engkau tentukan, Engkau sudah nyatakan, sudah kehendaki. Dari semula, nah istilah semula nanti kita pelajari juga. Dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu.
Ya, jadi telematos, dan di situ ada predestinate. Jadi ditentukan oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan dengan kuasa kehendak-Mu. Jadi ini semua orang-orang jahat terus kemudian menjahati Tuhan Yesus, itu semua sudah dikontrol, dikendalikan, dan semua sudah digerakkan oleh kuasa Tuhan. Nah, saudara, ini adalah dari pengertian kita melihat bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang berdaulat, dan tidak ada suatu kejadian yang Allah tidak tahu. Bahkan kejahatan sebesar apapun, Tuhan tahu semua, detail semua tahu. Bahkan kita nggak tahu detailnya sampai kapan, detiknya kapan, ngomong apapun, itu semua tahu semua. Dari hal yang paling kecil, sekecil apapun. Bahkan gerakan dari sel-sel, atom, molekul-molekul itu semua diatur dan dikendalikan, dan semua menuju kepada rencana kehendak Dia. Jadi orang membunuh mulai dari otaknya, darahnya, marahnya, terus kemudian dendamnya, dan dia bencinya Tuhan Yesus, itu semua di dalam kontrol, di dalam ketetapan Allah. Ya. Loh Pak, berarti kan Allah berbuat dosa? Bukan berbuat dosa. Dia yang menguasai, dia yang mengontrol. Soalnya tidak mungkin tidak dikontrol, tidak mungkin tidak diarahkan Tuhan. Kalau enggak kan melawan semua kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bisa dikalahkan, Tuhan bisa digagal. Enggak bisa. Ya, enggak bisa itu. Enggak ada di dalam Alkitab Allah itu gagal, enggak ada. Rencananya itu selalu ya dan amin. Ya, itu yang kita pegang. Internal Allah. Jadi keinginan Allah yang tidak berubah, telematos atau telema itu kehendak Allah internal yang betul-betul di dalam lingkungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua itu sudah sempurna. Ya, kita akan belajar itu, termasuk kitab kehidupan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi satu sisi, karena Kristus pun dibunuh oleh mereka, maka para rasul itu juga mengatakan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, juga mau membunuh kami dan memusuhi kami. Berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, saudara, ada tanggung jawab, tapi ada ketakutan. Dan itu manusiawi sekali. Dan mereka tahu bagaimana meletakkan ketakutan, kekhawatirannya, dan juga ketidakmengertiannya, masa depan yang mereka nggak tahu, itu diletakkan pada siapa? Kepada Tuhan. Ya, di situ. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan setelah mereka ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, nah ini berdoa ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ya. Dan kita tahu bahwa itu penjara-penjara bisa terbuka semua, kunci-kuncinya semua terbuka dengan sangat mudah. Ya. Kemungkinan besar itu dibuka oleh para malaikat. Dan malaikat kalau membuka pintu penjara nggak perlu pakai las. Wah, dilas dulu, digergaji, nggak perlu, dengan kuasa klek-klek udah buka semua. Dan itu kuasa yang luar biasa malaikat itu, apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan. Ya, di sini kita lihat. Nah, kita juga melihat pasal 2. Ya, kita lihat pasal 2 ayat 23. Ini kita pelajari ayat-ayat yang menyatakan Allah itu berdaulat, mengontrol penuh, dan semua menuju pada kehendaknya dan maksud, tujuan, keinginan hatinya, dan semua ditetapkan dan direncanakan detail semuanya satu persatu. Dan kita nggak bisa nangkep ini. Ya, kita nggak bisa nangkep ini. Kita cuma bisa melihat, kita hanya bisa kagum. Kita hanya bisa, wah, tak terselami hikmat-Mu. Ya, di dalam Roma pasal 11 ayat 33 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Kisah 2 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dari ayat 22 saya bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, ditetapkan Allah, direncanakan Allah, dan sudah, kalau kita ngomong itu sudah dipatenkan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya, diputuskan, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, anaknya, Yesus Kristus itu, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kamu tahu semuanya, nggak ada yang nggak tahu. Semua tahu, dan bahkan banyak orang mengalami mujizat dan mengalami satu kuasa kemenangan dari Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Ayat 23. Nah, ini perhatikan.
dia yang diserahkan Allah. Nah, jadi waktu mereka mau menangkap Tuhan Yesus, kalau tidak Tuhan serahkan, itu mereka nggak bisa nangkap itu. Dan semua itu dimulai dari mana? Itu doa Getsemani. Dan waktu Tuhan Yesus menyerahkan, jadilah kehendakmu. Nah, disitulah Bapa itu menyerahkan anak kepada orang-orang jahat itu. Sampai tubuhnya bisa dipukul, berdarah, dan bisa menderita kesakitan sampai mati. Nah, sebelum itu, sebelum doa Getsemani, nggak ada satu orang bisa melawan Tuhan Yesus. Bahkan dikepung pun Tuhan Yesus dengan orang yang banyak itu, mereka nggak bisa. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah jauh tempatnya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan diri? Nah, dia pakai kuasa ilahinya. Ya, kalau manusia biasa nggak bisa. Dia katakan di sini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Dikatakan diserahkan Allah menurut maksud tujuannya, keinginannya, dan rencananya. Jadi antara telema dengan bulema itu jadi satu. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Dikatakan durhaka loh bangsa Israel. Itu bukan bangsa pilihan ini bangsa durhaka, bukan bangsa pilihan. Tetapi dikatakan Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jelas sekali. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan di situ ada satu sukacita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Luar biasa nih ya. Jadi jelas sekali ya, ditetapkan, ditentukan, direncanakan, sudah diputuskan, dan sangat jelas sekali. Pasal 5 ayat 39. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saya baca 38 ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Allah, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dan itulah nasihat dari guru besar namanya Gamaliel. Ya, itu gurunya Paulus sendiri. Jadi salah satu guru Paulus itu ya, Rasul Paulus. Dan dikatakan kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Jelas sekali. Maksud perbuatan bukan berasal dari manusia. Tetapi kalau berasal dari manusia, maka Yesus dan semua pengikutnya itu akan selesai. Ada sejarahnya, mengaku Mesias dibunuh, dihancurkan oleh Romawi dan berapa orang Makabe, dan semua orang mengaku akulah Mesias, semua dibantai semua dan semua dipermalukan oleh pemerintah Romawi, ya, kerajaan Romawi, dan mereka semua dipenggal semua dan mereka semua dibunuh, dibinasakan. Dan termasuk di dalamnya Kristus sendiri juga akhirnya dibinasakan oleh siapa? Oleh bangsa durhaka, bangsa yang murtad seperti Israel ini. Ya, di situ jelas sekali. Ya, kita lihat pasal 17 sekarang ya. Kisah pasal 17 ayat 26. Ya, ini sebenarnya di Kisah banyak ya, tapi saya baca hanya yang kuat-kuat saja. Kisah 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari satu orang saja. Ya, siapa itu? Jelas sekali, kalau itu Adam dan Hawa. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi semua ditentukan Tuhan. Wilayahmu, rajamu, siapa, kapan matinya, kapan diangkat, kapan ada pemberontak, kapan semua terjadi semua. Dan semua itu semua diketahui oleh Tuhan. Dan sudah ditetapkan dengan kehendak Tuhan yang tak terselami dalam kekudusan, kebenaran, dan keadilannya. Ya. Dan ini sangat mengagumkan sekali. Ya, oke. Kita lihat di dalam kitab Roma. Ya, kita agak cepetin ya. Roma pasal yang ke-9 saja. Ya, Roma pasal 9 ayat yang ke-18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya
dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi di dalam kedaulatan Allah itu, Allah kemudian memilih untuk menyelamatkan, Allah merencanakan menetapkan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Dia, dan juga dijelaskan di sini bukan hanya menaruh belas kasihan kepada orang yang akan diselamatkan, memberikan kasihnya, tetapi Dia juga menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ya, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang di tangan Tuhan, seperti batang air. Di tangan Tuhan digerakkan kemana Tuhan mau. Wah, saudara, ini nggak nyambung kalau kita, kalau rajanya berbuat jahat, Tuhan juga yang ngatur itu. Jawabannya, iya. Dari arti ketetapan Tuhan internal dengan kuasanya, dia bisa mengendalikan kejahatan, dia bisa mengatur, dia bisa memperalat gitu ya kejahatan itu untuk menjadi rencana kesempurnaan bagi penggenapan nubuat yang harus terjadi. Itu di situ. Dan ini sulit dimengerti. Kenapa? Karena ini internal Tuhan. Alkitab hanya menceritakan bahwa Allah menetapkan, Allah memutuskan, Allah yang menentukan, dan semua jelas sampai berapa harganya Yesus dijual oleh Yudas, ditentukan, ditetapkan Allah. Jumlahnya, nominalnya, berapa uangnya, sudah ada semua. Nah, kalau kita mau jujur, kok kasihan juga Yudas gitu. Ya saudara, bagaimana kita mau kasihan? Memang dianya jahat, dan dia menjadi manusia yang dikatakan manusia yang terkutuk, manusia yang harus binasa. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Dengan jelas sekali. Ya, dikatakan di sini. Menegarkan dan melembutkan hati. Memberi belas kasihan dan menutup belas kasihan kepada yang dikehendakinya. Jadi wewenang dari siapa? Allah punya wewenang. Ya. Ayat 11, pasal 11, sorry. Pasal 11 ayat 33. Ya, ini satu kedalaman yang luar biasa ini ya. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Nah, saudara perhatikan. Sungguh tak terselidiki. Jangan menyelidiki. Saudara bisa gila. Saudara bisa menjadi sesat. Saudara akan melawan Tuhan. Kalau saudara mengatakan bahwa wah, Tuhan tidak menentukan, Tuhan tidak memilih kita, itu bergantung pada kita. Saudara-saudara akan mengalami kesesatan di dalam pengajaran keselamatan, tentang Kristus, tentang Allah, dan semuanya ngaco semuanya. Ya, tidak ada satu keserasian dalam seluruh ajaran, karena akan pecah semuanya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh bumi dari langit, sejauh timur ke utara, dan sejauh yang tidak bisa kita satukan. Jadi pikiran Allah dengan pikiran kita jauh beda, saudara. Pikiran kita terbatas dengan waktu, dengan kondisi yang ada, dengan keluarga kita, dan semua terbatas. Dan semua dibatasi juga. Tapi Allah tidak. Ya, Allah itu dengan kebebasan kerelaannya. Dan jelas di sini. Ya. Jadi dikatakan di sini, ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang bisa mendikte Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Oh, Tuhan sebenarnya jangan gitu. Kan ini orangnya jahat, Tuhan. Jadi kalau bisa itu bunuh saja. Nah, itu Yunus pernah melawan Tuhan seperti itu. Bagaimana kamu mengasihi bangsa yang biadab? Ini loh pilihanmu, bangsa pilihanmu ini loh. Atur dulu. Berikan hati yang bertobat, berikan belas kasihanmu. Lakukanmu berikan kepada orang-orang biadab seperti itu. Lihat anak-anakmu dulu. Kasih anak-anakmu. Kok anaknya penjahat kamu perhatikan. Nah, di situ Yunus tidak setuju melarikan diri karena dia tidak bisa menerima ketentuan hati, kehendak Allah, dan keputusan Allah. Tetapi sejauh-jauhnya Yunus memberontak, sejauh-jauh Yunus menjadi anak terhilang, nabi yang terhilang, dan dia melarikan diri tambah jauh ke Yafo. Saudara, Allah tetap berdaulat dan dia tetap balik untuk mengabarkan Injil. Dan semua rencana Allah, ya dan amin. Walaupun Allah bertoleransi dalam beberapa kehendak yang kita lihat di dalam eksternal Tuhan, yang di dalam hidup manusia, sejarah manusia, waktu manusia, seolah-olah kita bisa, oh ya, berarti Daud, Yunus itu bisa tanda petik sementara waktu itu melawan kehendak Tuhan, tapi akhirnya jalan. Jadi berarti kan ada tarik ulurnya gitu. Nah, saudara, kita tidak mengerti.
Tapi ketetapan Allah dan dosa daripada Yunus yang melarikan diri, itu sudah di dalam ketentuan Allah semuanya. Allah sudah mengerti. Bukan hanya mengerti, Allah mengontrol dan Allah memutuskan dengan maksud dan dengan sesuatu yang tak terselidiki, tak terselami. Saudara, tidak ada orang bisa melawan Tuhan. Bahkan iblis pun tahu kedaulatan Tuhan daripada kita semuanya. Saudara, semua teologi yang kita pelajari, pengajaran yang kita pelajari, iblis itu sudah mengerti dulu. Saudara. Kita jauh kalah dengan iblis, dan iblis tahu kedaulatan Tuhan. Iblis tahu dan dia tidak bisa melawan itu. Saudara. Dia bisa merusak semua rencana Tuhan dalam arti bahwa dia seolah-olah bisa mempengaruhi manusia jatuh dalam dosa. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan perjanjian Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, iblis menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemurahan, menyatakan dia memamerkan kuasanya. Jadi iblis itu menjadi alat Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan betapa hebatnya Tuhan. Jadi iblis bukan menyatakan iblis yang hebat, bukan. Iblis menyatakan betapa hebatnya Tuhan. Dan dia semakin menggoda manusia, menghancurkan manusia. Tuhan mengatakan, lihatlah anakku Ayub. Kamu nggak bisa. Oh iya Tuhan, kamu lindungi, lepas lindunganmu. Oke, saya lepas lindungan saya. Dan kemudian saya lepas perlindungan saya. Saya lepas semua penjagaan terhadap anak-anaknya, terhadap harta benda semua. Dia hancurkan semua oleh iblis. Dan iblis terakhir nawar, masih nawar. Dan dia ingin menghancurkan tubuh Ayub, tapi jangan sampai mati. Tuhan mengatakan, nyawanya itu kamu tidak punya hak. Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, nyawa kita ini di tangan Tuhan dan iblis tidak bisa binasakan kita. Jadi tidak ada orang Kristen mati karena kebinasaan. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena seluruh hidup baru kita, kelahiran baru kita dikerjakan Roh Kudus, tidak akan sia-sia. Udah dihancurkan iblis, wah sia-sia dong. Lahir barumu sia-sia. Nggak mungkin. Saudara. Kenapa? Karena itu pekerjaan Allah dan maha kuasa Allah dan tidak mungkin dihancurkan iblis. Maut sudah dikalahkan. Perbudakan dosa sudah ditaklukkan. Dan tidak ada yang bisa menjatuhkan, menghancurkan kita. Kita ditopang oleh Tuhan. Kita terus akan diangkat oleh Tuhan. Dan kita disertai oleh Tuhan. Dan kita dijamin dengan janji-janji Tuhan. Itu luar biasa. Ya, dikatakan siapa yang menjadi penasihat Tuhan? Ayat 35. Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sesuatu pengertian, tambahan, pengurangan, atau apapun. Sehingga ia harus menggantikannya rencananya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada orang. Tuhan sempurna. Apa yang ditetapkan sempurna. Dan tidak orang bisa bantah. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah ayat puncak dari seluruh pengajaran Rasul Paulus. Dari pasal 1 sampai pasal ke-11. Dan dia menyatakan itu sebagai satu keagungan pujian doksologi. Dikatakan apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu doksologi. Penutup. Dan pasal 12 itu hal-hal praktis. Ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 itu dan ditutup ayat yang 36 itu satu doksologi dan semua pengajaran kedaulatan Allah, pilihan Allah, pembinasaan Allah, semua adalah bagi Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah semua kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini kita bisa ngerti ya. Pasal 11:31. Nah, kita lihat sekarang Yesaya. Ini banyak, Yesaya banyak juga ya. Yesaya. Nah, kita lihat Yesaya pasal 45, Yesaya 45 ayat yang 7 dan 9. Perhatikan, Saudara. Ya. Dikatakan di sini. Saya baca ayat yang ke-6 ya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain, tidak ada yang lain di luar aku. La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Allah selain Allah sendiri, ilah ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yesaya 45:7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Nah, Saudara, ini dicatat, Saudara. Yang menjadikan terang dan bukan hanya terang yang baik, dia menciptakan juga dan dia yang membuat termasuk orang yang berhati jahat dengan semua rencananya itu di tangan Tuhan dan Tuhan mengolahnya bagi kemuliaannya. Saudara, ini adalah wewenang Tuhan. Dan jelas sekali, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap.
yang menjadikan nasib mujur, dan yang menciptakan nasib malang. Loh, kenapa nasib saya seperti itu? Aduh, kenapa papa saya mati dulu? Aduh, papa saya mati kecelakaan. Aduh, papa saya kebakar. Aduh, semua gitu. Nah, saudara harus tahu, firman Tuhan mengatakan semua kejadian dalam hidup kita yang kita pandang bisa kita terima dan yang tidak bisa kita terima. Ayub melihat anaknya satu persatu mati, diberitakan anakmu ini mati, anakmu ini mati, dan 10 anaknya mati. Dan Ayub tidak tahu, dia sedih, dia nangis, dan dia bertanya, dan kenapa ini terjadi? Jawabannya jelas, Tuhan mengizinkan. Dan semua anak Ayub meninggal bukan karena iblis, karena Allah yang mengambil dia. Saudara, ini kebenaran yang sangat sulit kita mengerti. Dan saya percaya, Nuh juga tidak akan tahu tuntas. Kita yang di sini baru tahu firman Tuhan. Karena kita mendapatkan firman yang lengkap, perjanjian baru. Ayub nggak punya. Ayub nggak punya kitab seperti kita. Jadi Ayub langsung belajar dengan Tuhan. Langsung dari pewahyuan Tuhan. Dan menuliskan kitab Ayub itu. Dan dikatakan jelas, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, nanti kita belajar kedaulatan Allah dengan ketetapan manusia, ketetapan dosa. Nah, saudara, itu nanti ada khususnya. Saya rencana mau mengajar ini secara khusus. Jadi ketetapan Allah di dalam dosa dan segala sesuatu ditetapkan Allah. Termasuk di dalamnya adalah dosa. Orang-orang jahat dengan segala kejahatannya itu di dalam kontrol, ketetapan, dan diatur oleh Tuhan. Itu luar biasa sekali. Ya. Sekarang pasal 46. Yesaya 46. Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, sejak kekekalan, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitakan dari mulanya hal yang kemudian. Bayangkan, saudara. Yang memberitakan dari semulanya sampai yang akhir nanti. Dan segala sesuatu diberitahu oleh dia. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarlah, hai orang-orang congkak, orang-orang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion. Dan keagunganku kepada Israel. Jadi saudara, kalau kita belajar di sini, ya kita semakin belajar semakin dalam, maka kita tahu bahwa ini semua adalah satu karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi satu pengertian yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, bahwa Allah berdaulat, dia menentukan, dia berkuasa. Nah, kita belajar ya di dalam kedaulatan Allah itu. Ya. Apa sih kedaulatan Allah itu? Nah, saudara perhatikan, kedaulatan Allah adalah menyatakan Allah itu yang memerintah, yang mengatur, dan penguasa yang mutlak. Jadi tidak ada yang lain. Nah, itulah berdaulat. Dia sebagai raja, sebagai tuan, dan dia sebagai sumber segala sesuatu. Dan kedaulatan Allah itu merupakan satu konsekuensi milik Allah, karena Allah adalah memiliki ketuhanan keilahian yang disebut sebagai dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, dan disebut dalam bahasa Latinnya adalah omnipresent. Omni itu maha. Kalau bahasa kita secara ini itu mega, dalam bahasa Yunaninya itu mega. Jadi megawati, anak yang besar, mega gitu ya, mega. Nah, saudara, itu ada 3 yang penting ya di dalam kedaulatan Allah. Apa ketiga itu? Nah, ini diajar oleh seorang ahli, mengatakan bahwa Allah itu ada 3 yang unsur penting dalam kedaulatan Allah. Itu apa? Yang pertama, kontrol. Yang kedua adalah otoritas. Ya, ini otoritas ya, sebenarnya. Jadi otoritas. Nah, otoritas. Nah, ini saya kembalikan ya. Nah, saudara, ini 3 hal penting ini
Kita lihat ya. Nah, ya. Jadi yang pertama itu adalah, kok hilang lagi. Jadi yang pertama otoritas, ya ini udah bisa. Kontrol, otoritas, dan kuasa, kekuatan kehadiran ya. Jadi kontrol itu mengendalikan seluruh rencana internal Allah dan disampaikan secara eksternal. Jadi musyawarah Allah di dalam Tritunggal, dan kemudian anak melaksanakan fungsi peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah diatur semuanya, dan semua bisa berjalan dan mengendalikan segala sesuatu yang ada. Dan semua kehendak Bapa itu dinyatakan dan dijalankan oleh anak, dan anak kemudian memerintah kepada Roh Kudus, mengutus Roh Kudus, dan melakukan kehendak Bapa di dalam dia, dan seluruh kehendak Bapa terpenuhi dan tergenapi di dalam hidup Kristus selama 33 tahun. Nah, setelah itu, semua dikendalikan, dikontrol sesuai dengan kehendak, rencana, kerelaan, hati Allah, keinginan Allah. Jadi kontrol yang pertama. Jadi raja berdaulat sebagai raja dan Tuhan atas segala sesuatu. Jadi semua diatur, diperintah, dan bukan hanya diperintah, digerakkan. Ada satu kuasa yang menggerakkan kita. Ada satu kuasa yang akan membuat kita melakukan semua. Baik itu pengudusan, baik itu kebaikan-kebaikan di dalam kita melayani Tuhan, dan kasih Tuhan mengalir. Itu semua digerakkan dengan kuasa yang betul-betul berasal daripada anugerah Allah. Ya, itu kontrol. Yang kedua adalah otoritas. Apa arti otoritas? Semua perintah Allah harus ditaati, baik dalam gelap, terang, mujur, malang, menolak atau menerima. Bahkan kita yang kayak orang itu, kita yang merasakan bahwa kita tidak mau mengakui Tuhan, itu pun tetap di dalam kuasa Tuhan, dan kamu tetap diatur oleh Tuhan. Jadi pemberontakan daripada orang-orang yang melawan Tuhan, termasuk orang-orang yang mengeraskan hati, ya, orang-orang yang mengeraskan hati seperti Fir'aun, Nebukadnezar, Belshazzar, semua yang jahat seperti itu semua dikeraskan hatinya dan tidak diberi belas kasihan oleh Tuhan, dan Tuhan yang menggerakkan hatinya, membekukan hatinya, dan kemudian mengutuk hatinya, mengeringkan pohon ara itu, dan itu adalah otoritas Tuhan. Dan luar biasa. Jadi Allah mengontrol segala sesuatu. Jadi seorang raja yang memberikan perintah dan dia bisa mengontrol siapa yang taat dan tidak taat. Dan bagaimana ketidaktaatan itu menjadi kuasa Allah dan dijadikan sebagai apa? Sebagai arang, sebagai bahan bakar supaya menjalankan semua kehendak Allah. Dan itu satu kuasa Tuhan. Jadi menjadi agen di dalam kejahatanmu, kejahatanmu pun mengerjakan rencana Allah. Saudara, itu hak Allah, ya. Jadi iblis pun diizinkan untuk apa? Untuk mencobai manusia, dan manusia jatuh dalam dosa, dan itu dalam rencana dan ketetapan Allah semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan Tuhan, dan Tuhan nggak tahu, oh iblis, kok bisa kamu menjadikan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ilmumu hebat sekali. Nggak ada, saudara. Tuhan tahu semua, dan Tuhan tahu di dalam seluruh pengetahuan dia yang sempurna, apa yang terjadi di masa mendatang. Adam tidak tahu, dia pun tidak tahu dia akan menjadi tidak taat. Allah sudah tahu, Allah sudah mengatur semuanya. Dan itu dikatakan otoritas. Jadi dengan otoritas Allah, manusia harus menaati. Bahkan kamu mau di dalam gelap, mau dalam terang, iblis pun taat kepada Tuhan. Dan seluruh kejahatan taat, dan kemudian digerakkan oleh Tuhan seperti batang air. Ya, hati raja seperti batang air. Semua hati raja digerakkan Tuhan kemana dia mau ingin. Saudara, ini luar biasa. Ya. Dan kemudian kita lihat setelah yang terakhir, saudara, gabungan dari dua ini. Jadi Allah yang mengontrol, mengendalikan segala sesuatu yang semua ditetapkan oleh dalam rencana dia, dan juga perintahnya itu memerintahkan semua. Nah, saudara, di situ ada sesuatu yang harus bisa melaksanakan itu semuanya. Ada satu kuasa yang hadir, dan kemudian yang mengontrol, yang memerintahkan, dan yang menjalankan. Nah, itu disebut sebagai the presence of power of God. Jadi satu kekuatan keilahian Allah yang ada dan memenuhi semua. Hadirat Allah. Maka saudara, kalau kita ibadah, ada hadirat Allah. Artinya apa? Bahwa kita sedang dikontrol Allah. Kita diminta untuk memuji dia, dan digerakkan oleh Roh Kudus, digerakkan oleh firman.
kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, itu bukan karena kita dilihat orang supaya, aduh suaranya bagus ya. Bukan. Karena ada satu dorongan kuasa roh yang membuat kita kemudian mengagungkan Allah. Nah, saudara, itu beda dengan kita pamer, itu beda. Ya, jauh beda sekali. Jadi kontrol, otoritas, dan presence of God. Kenapa ada presence? Itu yang akan menjadikan segala sesuatu itu semua terlaksana. Nah, di dalam poin yang ketiga inilah, itu puncak daripada hadirat Allah di dalam Kristus. Logos. Ya, firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Sejak kekekalan firman ada bersama dengan Allah. Dan firman itu kemudian menjadi manusia. Dan ada, dan dia hadir Immanuel. Dalam present itu, dia bukan hanya mengontrol dari jauh, dia bukan hanya memerintah dari jauh, dia pun di dalam seluruh hidup manusia, dan dia memerintah, dan dia memberikan contoh bagaimana saya diperintah, bagaimana saya belajar, bagaimana saya tunduk pada diri saya sendiri, bagaimana saya harus melakukan semua apa yang diinginkan oleh Bapa. Saudara, itu adalah Kristus. Kontrol, otoritas, dan di dalam hadirat Kristus dalam Immanuel, firman menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara, itu semua. Dan secara hebat sekali. Ya, dengan luar biasa sebenarnya kita akan mengerti. Nah, kita akan belajar. Ya, ini. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Loh, Pak, berarti tidak ada sesuatu makhluk yang berdaulat kecuali Allah. Iya, jawabannya. Betul. Hanya Allah yang berdaulat, hanya Allah yang tidak bisa atur. Semua makhluk harus diatur dan semua makhluk bergantung pada makhluk yang lain. Saya bergantung makan dari semua daging, sayur, semua udara. Saya bergantung dengan itu semua. Jadi tidak ada satu manusia yang tidak bergantung. Dan kalau kita tidak bergantung pada makanan, minuman, nafas, dan semua hidup kita tidak bergantung, dan kita bergantung pada diri kita sendiri, dan mau-maunya kita sendiri, saudara-saudara menjadi Allah. Tidak membutuhkan apapun di luar kita. Ya, itu adalah kedaulatan Allah. Berarti, Pak, kalau manusia kemudian diminta beranak cuculah kuasa oleh bumi. Nah, berarti kan manusia itu bisa punya kuasa dan mengatur. Betul. Jadi kedaulatan Allah dengan manusia mengatur ciptaan, itu semua kuasa manusia mengatur sebagai raja, imam, dan nabi bagi isi dunia ini. Saudara, itu semua adalah kopian. Itu semua adalah bukan aslinya. Ini hasil dari ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan apa, Pak? Dengan rohnya. Marilah kita menciptakan manusia. Kita menciptakan sesuai dengan gambar kita. Dan Tuhan memberikan rohnya. Nah, roh inilah yang menjadikan manusia bisa berdaulat kepada ciptaan yang lain. Dan mengatur serta mengontrol ciptaan yang lain. Seperti Tuhan. Dan di situ rahasianya. Jadi manusia kemudian diberikan kuasa itu. Nah, otomatis kalau manusia diberi tanda petik, ya, tanda petik, bagian dari kedaulatan Allah, bagian dari penguasaan Allah. Allah mengatur, manusia juga mengatur. Dan sumber pengaturan dan sumber kuasa itu semua, sumber dari otoritas, kontrol, dan hadirat kuasa itu berasal dari Allah dan diberikan pada manusia. Maka manusia akhirnya menjadi seperti Allah. Manusia menjadi seperti Allah. Jadi segala sesuatu itu tunduk dan diatur dan ditentukan oleh pencipta segala sesuatu. Dan sekarang Allah memberikan wewenangnya, otoritasnya, wilayah kekuasaannya, dan membagi dengan manusia. Bukan membagi dia berkurang, enggak sama sekali. Tapi dia memberikan haknya kepada manusia dan memberikan rohnya. Ya, diciptakan dengan dari roh Allah itu. Maka manusia mendapatkan hak untuk menguasai bumi dan menaklukkan bumi dan segala sesuatu. Saudara, itu dari mana? Dari Allah. Nah, saudara, jadi bedanya apa kedaulatan manusia, kuasa manusia sebagai nabi, imam, dan raja, dengan Tuhan sebagai imam, nabi, dan raja juga? Nah, jawabannya adalah, ini yang asli, ini adalah hasil dari kopian yang asli. Jadi kita bukan, namanya kopian, ya kopian, saudara. Ya, kopian itu bukan asli. Jadi artinya kopian itu bergantung pada aslinya. Dan semua bayangan dan aslinya adalah Kristus. Semua kuasa hukum Taurat, moralitas, hati nurani manusia, itu adalah bayangan. Semua bayangan. Dan wujudnya, kuasanya yang asli adalah penciptanya. Bayangan itu bukan pencipta.
tapi bayangan menunjukkan pada penciptanya, penggenapnya, yang menyempurnakan, pengantara yang akan melaksanakan semua. Ya, dari apa? Kehendak Allah yang sempurna. Dan itu adalah Kristus. Jadi segala suatu subjek itu artinya subjected gitu ya, itu tunduk dan mau diperintah. Nah itu kita adalah ciptaan. Jadi pencipta dengan ciptaan, kedaulatan pencipta dengan kedaulatan yang dari pencipta, berdaulat dan berdaulat karena berdaulat dapat daulat dari yang berdaulat, yaitu manusia. Jadi manusia berdaulat, dia bisa berdaulat, bisa menguasai semua dan mengontrol semuanya, dan dia karena mendapatkan daulat dari Allah yang berdaulat. Dan saya memiliki kuasa itu untuk mengatur, saya juga sama, mengatur semuanya. Dan saya mengatur dengan apa? Dengan seluruh peraturan perintah Allah. Jadi Allah memerintah saya, beranak cuculah, kuasai bumi. Nah, ini dari perintah Allah. Saya mendapatkan wewenang otoritas dari Allah. Jadi saya sekarang mengatur kamu, bukan saya yang punya otoritas, tapi Allah yang memberikan otoritas pada saya, dan saya mengatur kamu, dan semua di bawah manusia taat pada manusia. Ya, perhatikan, Sob. Jadi semua taat pada manusia, diatur binatang di laut, di udara, dan bahkan cuaca manusia, dan manusia mengatur dengan serasi, dan tidak ada dosa, tidak ada bencana alam, tidak ada gempa bumi, dan tidak ada semua. Dan semua di Taman Eden itu keindahan yang luar biasa, karena tidak ada dosa. Ya, dan itu luar biasa. Jadi jelas sekali. Kedaulatan Allah itu menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu kejadian sekecil apapun yang terlihat dan tak terlihat oleh mata manusia, yang tidak diatur dan tidak ditetapkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu di dalam naungan Allah, di dalam lingkup kuasa Allah, dan semua tidak ada Allah yang terlalu jauh untuk menjangkaunya. Dan Allah dalam sekejap bisa berada dimanapun, dan dia bisa mengatur dan menentukan apapun, dan itu adalah Allah. Bagaimanakah Allah yang luar biasa itu? Bagaimanakah tanda petik makhluk yang disebut sebagai Allah atau pribadi disebut Allah? Saudara, sampai hari ini kalau saya diminta, coba Pak jelaskan tentang Allah. Sorry, saudara. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Allah adalah roh melebihi dari segala yang pernah kita bayangkan, kita lukiskan. Bahkan tentang Yesus yang kita lukis di lukisan-lukisan oleh lukisan Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan segala pujian yang pernah kita pujikan, itu tidak sebanding dengan waktu kita ketemu Yesus sendiri. Jadi segala pujian manusia itu akan disempurnakan waktu kita melihat Kristus. Jadi semua pujian kita, pujian kita tidak sempurna. Kenapa? Karena kita sangat terbatas dengan kata-kata, dengan seluruh pengetahuan kita. Bagaimana saya memuji Allah, dan kemudian Allah kemudian merasa, wah pujianmu sempurna. Nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Yang bisa memuji Bapa dengan sempurna hanya anak. Yang bisa memuji anak dengan sempurnanya hanya Bapa. Dan kita semua tidak bisa memuji dengan sempurna. Saudara, ini pengertian yang sangat mendasar sekali. Kenapa? Karena kita tahu siapakah Allah itu yang tak terjangkau. Dan seluruh perkataan kita, bahkan seluruh air yang ada di laut, diberi hak oleh Tuhan kepada kita untuk menuliskan. Dan seluruh air di laut dan seluruh pohon-pohon itu menjadi penanya. Itu pun tidak akan bisa memberitahukan dan menjabarkan bagaimana Allah yang baik, bagaimana Allah penuh kasih, dan tidak bisa menjelaskan seluruh keberadaan Allah. Karena dia tidak terbatas. Nah, saudara, di sinilah kita harus benar-benar camkan dengan baik-baik, dengan sangat waras, sewaras-warasnya, serasio mungkin, senormal kita berpikir bahwa Allah itu selalu mengagumkan bagi kita dan selalu kita memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengerti Allah dengan tuntas. Nah, karena tidak bisa dimengerti dengan tuntas dan kita hanya mendapatkan bagian yang cuma diberitahukan pada kita, yang diwahyukan bagi kita, dan disitulah dengan wahyu itulah kita kagum dan kita melihat Allah yang tak terbatas, dan kita di dalam seluruh keberadaan kita nanti, mulai dari hari ini kita percaya sampai kita bertemu dengan Kristus dan Bapa di surgawi, surga kita akan mengagumi semua keberadaan Allah di dalam Kristus yang tak terbatas itu, dan kita memuji-mujian tidak ada habis-habisnya. Ini yang merupakan kunci kita mengerti. Jadi apapun yang terjadi, manusia harus mengerti Allah yang mengontrol,
berotoritas dan kita harus tunduk kepada Tuhan dan Tuhan hadir mengontrol kita semua. Tuhan present, Tuhan betul-betul bersama dengan kamu. Dan jangan cuma seperti itu, saudara. Apa arti Tuhan hadir bersama kita? Dia mengawasi kita, mengontrol kita. Dan kalau kita tidak taat, kalau kita tidak benar-benar menyerahkan semua pada Tuhan, Tuhan akan menghakimi kita, Tuhan akan menghukum kita. Yang tidak percaya pada Kristus itu pasti dibinasakan semua. Nah, kita belajar ini, ya. Jadi manusia memiliki tanggung jawab dan semua tanggung jawab manusia itu adalah anugerah Tuhan. Jadi semua tidak pernah keluar dari kuasa penyertaan Tuhan. Jadi kontrol, otoritas, dan kemudian hadirat Allah membawa kita akan menjadi orang-orang siap untuk dihakimi. Kita siap untuk dipisahkan apakah saya gandum atau ilalang, saya kambing atau domba, saya gadis bijaksana atau gadis bodoh, saya manusia yang di dalam kegelapan dalam daging atau saya manusia baru. Saudara, itu semua akan dipisahkan, dihakimi, dan dikonsumasi oleh Tuhan dengan kuasa pengadilan Dia di akhir zaman. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ayat-ayat yang ada di sini itu ada ayat-ayat yang luar biasa. Nah, kalau saudara ingin tahu ayat yang saya baca tadi, Amsal 21, coba saya bacakannya supaya kita tahu. Amsal 21 ayat 1. Ya, ini sering akan kita dengarkan gitu ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jelas ya. Terus kita ayat 16, Amsal 16. Amsal 16 ayat 9. Ya, dikatakan di sini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Dan berapa kali Paulus mau mengabarkan Injil ke daerah Bitinia, nggak boleh, kamu harus ke Makedonia, nggak bisa ke sana. Dan Tuhan arahkan, dan termasuk kita semua. Ya, saya mulai dari Surabaya, saya kemudian berada di Bandung, dan satu gereja ke gereja lain. Tuhan tentukan, Tuhan kontrol, dan kita harus taat di dalam otoritas Allah, dan kita dikontrol, dan kita harus tahu di dalam hadiratnya, kekudusannya, dan kita akan dihakimi Tuhan, dan kita harus taat di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di sini, lebih daripada yang kita pikirkan. Ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. 10. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Saudara perhatikan. Jadi raja itu waktu ngomong A, B, C yang jahat, yang bengis dan memerintahkan bunuh semuanya. Itu semua mulutnya itu di dalam kontrol ketetapan Allah dan diatur, dikontrol, dikendalikan oleh Allah. Firaun mengatakan bunuh orang Israel semua, dan dia kerahkan tentaranya dan dia kejar orang Israel itu mulutnya dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan bahwa Firaun akan dibinasakan Tuhan di padang belantara dan seluruh kerajaannya dihapus dari muka bumi. Nah, itu tujuan Tuhan. Bukan Tuhan diatur oleh Firaun, bukan Tuhan yang mengatur Firaun, mengeraskan hatinya. Terus akhirnya membunuh orang-orang Israel dengan mengejar orang Israel. Itu semua Tuhan yang kontrol, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang membuat hal seperti itu. Dan Tuhan tidak berdosa dan bukan penyebab dosa. Dan dosa berasal daripada hati Firaun yang menolak dari pertobatan, rencana, toleransi, kesempatan dari Tuhan. Ya, dikatakan, keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah, timbangan dan raca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Di luar itu dosa dan dari setan semua. Ya, ini jelas di dalam Amsal. Ya, ayat 33 juga ada kemiripan. Kita lihat ya. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Bahkan undian pun, judi pun, surah itu orang kalah, orang menang, itu di dalam kontrol Tuhan. Dan kamu akan dihajar oleh Tuhan. Jadi di dalam dosamu, di dalam kalahmu, kebangkrutanmu, kamu waktu main judi, surah itu di dalam kuasa Tuhan akan mengatur, mengontrol, dan dia akan membuat engkau akan taat pada waktunya, dan engkau bertobat, dan akhirnya berjalan. Dan itu dari Tuhan semua. Ya. Amsal yang terakhir, 19 ayat 21. Ya, saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
Jadi semua menentukan siapa, saudara. Mau raja, mulutnya, bibirnya, hatinya keras, mau bengis, mau biadab, mau kejam, mau tidak punya moral, semua itu semua dikendalikan, dikontrol Tuhan, dan untuk membinasakan mereka semua. Dan itulah kuasa Allah. Ya, jadi jelas sekali bahwa ini adalah bukan hal yang kecil, saudara. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Oke, kita baca Daniel yang terakhir ya, Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya. Berdaulat, saudara. Allah melakukan semua kepada raja, itu Raja Nebukadnezar, Daniel, yang Darius itu ya, dan juga raja-raja yang lain, Belshazzar anaknya, semua itu ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak otoritas perintah, menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Siapa yang pernah ngomong ini, Saudara? Ayub. Siapa yang pernah ngomong ini? Habakuk. Siapa yang pernah ngomong ini? Yunus. Pernah ngomong ini, Saudara. Apa yang kau buat? Saudara, ini semua pernah menjadi pergumulan nabi-nabi, Saudara. Ya, jadi ini jelas sekali. Kita lihat ini ya. Nah, kita akan belajar sekarang. Ya, kebebasan dan tanggung jawab manusia, kita akan belajar minggu depan. Nah, saudara perhatikan. Penetapan Allah akan dosa, juga kita akan pelajari. Nah, saudara di sini. Nah, istilah Allah itu berdaulat. Ya, Allah itu berdaulat, saudara. Istilah yang sangat indah sebenarnya. Istilah sangat indah. Nah, kita akan lihat di sini. Ada satu daftar ayat. Ya, ada daftar ayat. Nah, sebelum dunia diciptakan, saudara, di dalam Alkitab, Yohanes pasal 17 ayat 5 dikatakan bahwa kemuliaan anak dan kemuliaan Bapa itu ada sebelum ada ciptaan. Anak itu sudah merencanakan, Bapa sudah merencanakan sebelum diciptakan segala sesuatu. Ya, Yohanes 17 kita lihat Yohanes 17 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan. Jelas ya. Jadi Yohanes pasal 5, 17 ayat 5, ayat 24 sama. Dan kita lihat sekarang di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Atau Efesus pasal 2 ayat 10 juga sama. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Kapan dipersiapkan Allah? Perbuatan baik kita dipersiapkan kapan oleh Allah? Bukan waktu kamu lahir, bukan, saudara. Sebelumnya. Sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada. Jadi perbuatan baik kita, kasih kita, sudah ditetapkan Allah, sudah direncanakan Allah, sudah dikehendaki Allah dengan kekuatan Allah sendiri. Dan ini jelas sekali. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini kekuatan yang luar biasa. Ayat yang ke-8 coba ya sebelumnya. Perhatikan. Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi semua dari mana? Bukan dari kamu, bukan usaha pekerjaan, bukan. Itu dari semula dari Allah yang merancang. Ketetapannya, kuasanya, otoritasnya, terus kemudian kontrolnya dan hadiratnya yang akan membuat kamu menerima ini semuanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ya, kita lihat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Jadi Yesus dipilih pun ditetapkan bagaimana dia lahir, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, bagaimana dia terangkat, bagaimana dia akan kembali duduk sebelah kanan Allah, dan bagaimana ia akan dan bagaimana dia akan menghakimi. Semua sudah ditetapkan sebelum semuanya, sebelum dunia ini ada. Dan jelas sekali di sini. Ayat 20, karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Dan inilah satu pengharapan kita. Ya. Kita lihat Kisah pasal 26. Ya, kita lihat. Kisah 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian pada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Nah ini saudara, apa yang diberitakan? Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan dan diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi semua berita-berita yang tentang Injil itu bukan berasal dari para rasul, bukan berasal juga dari apa yang ada mereka mengerti. Jauh sebelumnya nabi-nabi itu, dan nabi-nabi itu sebelum nabi-nabi itu jauh sebelumnya, sebelum dunia ada, kehendak Allah sudah dinyatakan. Dan ini suatu kemenangan yang luar biasa, ya, satu kekuatan yang luar biasa. Oke, kita baca yang terakhir. Yohanes pasal 6 ayat 62. Ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dikatakan di situ. Ya. Dan apa yang terjadi? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bukan perkataan yang bisa dimengerti manusia. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula. Nah, sekali lagi. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Allah berdaulat. Allah yang menentukan dari awal sampai akhir. Seluruhnya itu adalah paket surgawi. Jadi sebelum dunia diciptakan, itu rencana Allah, pemilihan Allah, menyelamatkan kita, suara para nabi, semua bersumber kepada dunia sebelum dunia ada. Artinya apa? Itu berasal dari kedaulatan Allah, berasal dari seluruh rencana Allah yang sempurna. Dan sebelum semua ada, itu rencana Allah sudah ada. Jadi seperti saya mau membangun rumah, semua rancangan bangunan rumah di dalamnya apa, bahannya apa, tingkat berapa, bagaimana temboknya, bagaimana warnanya, bagaimana ukuran, semua sudah dirancang dengan tetap. Saudara, pikiran kita nggak bisa untuk menerima ini dan berkaitan dengan banyak kelemahan kita tentang dosa dan semuanya. Tapi Alkitab dengan jelas, ya, Alkitab dengan jelas menyatakan apa? Bahwa semua itu berada di dalam kuasa ketetapan Allah. Ya, ini yang hari ini kita pelajari, kedaulatan Allah. Dan minggu depan kita belajar kehendak manusia. Apakah kehendak manusia dalam kedaulatan itu betul-betul bebas? Nah, kita akan belajar inklinasi, kecenderungan manusia, kemudian kesenangan, preferensi, pengaruh yang dari dalam diri kita. Nah, itu semua kita akan lihat, kita akan bahas. Ya, hari ini kita cukup sekian dan kita akan tutup, dan kita kalau ada pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, kalau ada sesuatu yang sudah belum mengerti, dan kalau itu berkaitan dengan minggu depan, nah itu akan dijawab di minggu depan, ya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan, ya.